Yang pertama ada makna setiap ayat dalam 7 nilai dasar Bimba. Nah, makna ayat dari yang pertama itu adalah pendidikan untuk anak usia dini tidak boleh berbasis paksaan. Nah, fokus Bimba itu menumbuhkan minat baca melalui proses yang 100% bahagia dan tanpa beban bagi anak. Nah, untuk makna ayat yang kedua adalah anak itu adalah titipan yang berharga, yang suci, yang merupakan amanah, maka orang dewasa lah yang bertanggung jawab penuh untuk menjaga, membimbing, dan memberikan hak-hak anak, bukan menuntut anak memenuhi keinginan orang-orang dewasa. Nah, yang ayat yang ketiga ada rasa senang dalam belajar bukanlah metode sesaat, melainkan komitmen yang harus terus-menerus, konsisten diterapkan kapanpun dan dimanapun. Untuk ayat keempat ada fun learning tidak akan tercipta jika kita menyamaratakan semua anak. Nah, maka dari itu, agar anak selalu senang, kurikulum harus sesuai dengan kemampuan anak atau bertahap dan mengenali karakter unik masing-masing anak secara personal. Untuk ayat yang kelima ada belajar bukanlah kewajiban anak, melainkan bermain dan mendapatkan bimbingan adalah hak mereka. Sebaliknya, orang dewasalah yang wajib belajar dan membimbing anak agar tumbuh minat belajarnya. Untuk ayat yang keenam, ada komunitas Bimba termasuk motivator dan relawan yang lainnya tetap memperbaiki diri, terbuka terhadap ilmu baru, dan menjaga pembelajar sejati tanpa bergantung pada paksaan dari luar. Untuk ayat yang ketujuh ada kita tidak hanya mempraktikkan ilmu kebimbaan untuk diri sendiri, melainkan memiliki tanggung jawab sosial untuk membagikan manfaat dan pentingnya menumbuhkan minat belajar anak kepada lingkungan sekitar dan masyarakat. 2. Konsep dan tanggung jawab relawan Bimba AYUEO. Nah, konsep relawan Bimba itu adalah seseorang yang dengan sadar, tulus, tanpa paksaan, dan didasari rasa serta cinta serta sayang, berkomitmen untuk ikut serta dalam memajukan dunia pendidikan melalui penumbuhan minat baca anak dan belajar. Lalu tanggung jawabnya itu belajar atau memperbaiki diri, senantiasa mengevaluasi diri, mempelajari paradigma Bimba dan memahami metode Bimba secara konsisten. Yaitu yang kedua ada berbuat baik, mengaplikasikan fun learning, small step system, individual system, dan variation skill, mendampingi anak serta memastikan hak-hak anak terpenuhi tanpa adanya kekerasan atau paksaan. Lalu yang ketiga penerapan tujuan nilai dasar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada yang penerapan ayat kedua dan kelima. Contohnya seperti ketika kita berinteraksi dengan adik atau anak kecil di lingkungan rumah, kita tidak lagi memaksa mereka untuk langsung bisa membaca gitu atau menuruti semua kemauan orang dewasa. Nah, jadi saya mengubah sudut pandang bahwa kehadiran mereka adalah amanah, sehingga saya menghadapi mereka dengan tutur kata yang lembut dan penuh kesabaran. Lalu di sini ada penerapan ayat yang keenam menjadi pembelajar. Nah, saat saya menghadapi suatu masalah atau ketidaktahuan tentang suatu hal, kita bukan mengeluh, tapi memilih untuk mencari tahu solusinya dengan membaca artikel, berdiskusi, atau belajar dari kesalahan masa lalu. Yang keempat, penerapan tanggung jawab sebagai relawan Bimba. Ya, saya sudah mulai menerapkan tanggung jawabnya sebagai relawan bertahap dalam lingkungan terdekat. Nah, contohnya dalam hal belajar, saya meluangkan waktu secara konsisten untuk membaca kembali materi kebimbaan, memahami indikator fun learning, dan melatih cara berkomunikasi yang positif agar bisa memahami psikologi dengan anak dengan lebih baik. Dalam hal berbuat baik atau membimbing, ketika mendampingi anak kecil di sekitar rumah saat mereka bermain atau belajar, saya tidak lagi menggunakan metode mendikte. Saya mencoba memotivasi mereka melalui permainan kata, pujian, dan cerita yang menarik agar mereka merasa dihargai dan gembira selama proses berinteraksi dengan saya. Oke, terima kasih.